pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu tentang Kingdom Protista. Pengertian protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos atau pertama, yang merupakan organisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Kajian evolusi menyatakan bahwa protista merupakan organisme eukariotik yang paling awal atau tertua. Akritas yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu akritos, membingungkan, ars asal-usul. Jadi secara umum mengacu pada struktur organik yang belum diperhitungkan untuk diklasifikasikan. Fosil tertua Akritas diduga sebagai fosil protista yang hidup pada zaman Prakambrium dan berumur sekitar 2,1 miliar tahun. Fosil tersebut mengandung kulit sista atau kulit pelindung yang mirip dengan kulit sista yang dibentuk protista saat ini. Jadi protista dibandingkan dengan Monera, maka struktur tubuh protista sudah lebih kompleks. Makhluk hidup eukariotik sederhana yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai hewan, tumbuhan, dan jamur. Protista bersifat uniseluler, namun ada juga beberapa yang bersifat multiseluler. Protista ini merupakan organisme akuatik, yaitu dapat hidup di air laut atau hidup di air tawar. Namun ada juga yang hidup di organisme lain atau juga di tanah lembab. Sekarang kita perhatikan perbedaan protozoa dan bakteri. Kita lihat yang pertama, pelindung daripada bakteri itu adalah dinding sel, sedangkan pelindung daripada protozoa itu merupakan selaput plasma. Yang kedua, tubuh dari bakteri itu tebal, sedangkan pada protozoa tubuhnya itu tipis. Pada dinding sel bakteri itu bahannya terdiri dari selulosa atau peptidoglikan, sedangkan pada protozoa itu bahannya terdiri dari lipoprotein. Pada bakteri pelindungnya ini agak kaku, sedangkan pada protozoa itu lebih lentur. Pada tubuh bakteri bentuknya itu tetap, sedangkan pada protozoa itu mudah berubah. Pergerakan dari bakteri itu kurang banyak, sedangkan pada protozoa umumnya banyak bergerak. Klasifikasi protista itu dapat kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, menyerupai hewan atau protozoa. Kenapa disebut menyerupai hewan? Karena dia mampu bergerak. Yang kedua, itu menyerupai tumbuhan atau ganggang, karena mampu berfotosintesis. Kenapa bisa berfotosintesis? Karena mempunyai klorofil. Yang ketiga, menyerupai jamur. Siklus hidup awal seperti amuba, namun reproduksinya itu seperti jamur. Protozoa berasal dari kata protos atau pertama dan zoon hewan. Jadi protozoa itu merupakan hewan yang pertama. Bersifat uniseluler atau satu sel. Dapat hidup di mana-mana atau kosmopolitan, yaitu di air tawar, air laut, tempat lembab, parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Reproduksi protozoa itu ada 2, yaitu secara aseksual atau vegetatif, yaitu dengan cara pembelahan diri atau pembelahan biner. Yang kedua itu secara seksual atau generatif, yaitu dengan cara konjugasi. Memiliki bermacam-macam alat gerak seperti pseudopodia, yaitu kaki semu, silia, bulu getar, flagel, bulu cambuk. Dan ini yang merupakan dasar daripada klasifikasi protozoa.
Ini adalah protista mirip hewan. Kalian bisa perhatikan, protista mirip hewan itu terbagi atas 4 golongan berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama itu adalah Ciliata atau Ciliophora atau Infusoria. Yang kedua itu adalah Rhizopoda atau Sarcodina. Yang ketiga Flagellata atau Mastigophora. Yang keempat Sporozoa atau Apikompleks. Nah, dari keempat tersebut semuanya ini karena berdasarkan alat geraknya, di mana Ciliata bergerak dengan cilia, Rhizopoda bergerak dengan pseudopodia, Flagellata bergerak dengan flagel, dan sedangkan Sporozoa tidak memiliki alat gerak, namun termasuk ke dalam klasifikasi protozoa. Ini tadi Ibu sudah sebutkan, Rhizopoda yaitu bergerak dengan kaki semuanya, contohnya amoeba. Flagellata bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, contohnya Trypanosoma. Ciliata bergerak dengan cilia atau rambut getar, contohnya Paramecium. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, sekarang kita lihat Rhizopoda. Ciri-ciri Rhizopoda antara lain yang pertama itu adalah bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia yang berasal dari kata rhizo dan podos. Rhizo itu akar atau kaki semu. Rhizo itu adalah akar atau semu, sedangkan podos itu adalah kaki. Bentuk daripada tubuh Rhizopoda ini dapat berubah-ubah. Ada yang bercangkang, ada yang tidak bercangkang, memiliki ektoplasma dan juga ada yang endoplasma. Memiliki vakuola makanan dan vakuola kontraktil, di mana vakuola makanan itu berfungsi untuk mencernakan makanan, sedangkan vakuola kontraktil atau disebut juga sebagai vakuola berdenyut. Ciri-ciri yang keempat adalah reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan diri atau pembelahan biner, dan reproduksi secara seksual, secara konjugasi. Dan hidup daripada Rhizopoda itu dapat secara bebas atau parasit. Contoh daripada kelas Rhizopoda itu adalah Entomobacoli, yaitu membusukkan sisa makanan. Yang kedua, contoh daripada kelas Rhizopoda itu adalah Entamoeba histolytica yang menyebabkan penyakit disentri. Yang ketiga, Entamoeba gingivalis yang menyebabkan penyakit gusi atau gingivitis. Arcella, Diflugia, Foraminifera, Radiolaria, dan Heliozoa itu merupakan contoh daripada Rhizopoda yang tidak menyebabkan penyakit, di mana Arcella itu merupakan kulit yang tersusun daripada zat kersih. Diflugia itu mengeluarkan lendir yang dapat melekat pada pasir. Foraminifera ini merupakan petunjuk adanya minyak bumi, di mana kerangka tubuh daripada zat kersih dan zat kapur akan membentuk endapan, contohnya pada tanah Globigerina. Sedangkan Radiolaria ini terdiri dari kulit daripada zat kersih yang akan membentuk endapan dan bisa terbentuk menjadi tanah radiolarian. Radiolaria ini merupakan bahan alat penggosok atau penghalus. Heliozoa itu tubuh menyerupai matahari. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada kelas Rhizopoda tadi. Nah, ini adalah amoeba, Radiolaria, Foraminifera, Heliozoa, Radiozoa, Diflugia, dan Arcella. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana proses gerak makan amoeba terhadap Paramecium. Ini adalah kaki semunya. Dia akan membentuk kaki semu, kemudian akan dimasukkan ke dalam vakuola makanan untuk dicernakan.
Kemudian kita lihat lagi proses gerakan makanan amuba terhadap siliata. Caranya sama, yaitu jika dia menemukan mangsanya, maka dia akan mengepung mangsanya, yaitu dengan menggunakan kaki pseudopodianya, yaitu kaki semunya. Makanya amubanya ini bentuknya itu dapat bergerak bebas atau bentuknya itu bisa berubah bentuk. Bentuknya tidak tetap. Nah, sekarang klasifikasi yang kedua dari protozoa itu adalah siliata. Siliata ini berasal dari kata silia atau bulu getar, yaitu bergerak dengan bulu getarnya atau silia. Fungsi daripada silia ini selain sebagai alat gerak, juga bisa menerima rangsangan dan juga pengambilan makanan. Tempat hidup di air tawar dan air laut, dan juga bisa sebagai beberapa parasit. Contoh yang paling dikenal itu adalah Paramecium caudatum dan Nyctoterus ovalis. Nah, ini adalah Paramecium caudatum. Paramecium caudatum ini bentuknya seperti sandal. Ciri-ciri khas daripada Paramecium caudatum ini kita lihat di sini, dia mempunyai 2 nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Di mana makronukleus itu berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif atau berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual. Selain itu, makronukleus juga berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, dan pembelahan biner. Sedangkan yang mikronukleus atau nukleus kecil berfungsi sebagai alat reproduksi seksual atau konjugasi. Pada Paramecium terdapat 1 hingga 80 bentuk mikronukleus. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah silia yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya dan ukurannya itu pendek. Lain dengan flagel. Flagel itu bulu cambuk hanya 1 dan bentuknya lebih lentur dan lebih panjang. Nah, kita perhatikan di sini vakuola makanan. Vakuola makanan itu berfungsi untuk mencernakan makanan. Sedangkan vakuola kontraktil itu disebut juga sebagai vakuola berdenyut. Ciri-ciri siliata antara lain bergerak dengan rambut getar atau silia, bentuk tubuhnya tetap, lain dengan yang rhizopoda bentuk tubuhnya tidak tetap. Dan ciri khas daripada siliata ini, bentuk tubuhnya bisa bervariasi. Ada yang berbentuk oval, lonceng, sandal, corong, dan lain-lain. Memiliki 2 nukleus yang tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Mempunyai 2 vakuola makanan, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Dan makanan akan ditelan secara fagositosis. Reproduksi aseksual atau pembelahan biner dan seksual secara konjugasi. Siliata dapat hidup bebas, dapat hidup parasit, dan juga dapat bersimbiosis mutualisme pada usus hewan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara reproduksi secara aseksual. Dalam perkembangbiakan secara pembelahan biner, 1 sel bisa membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. Jadi pembelahan biner diawali dengan pembelahan makronukleus, yang selanjutnya penggantian membran plasma, dan akhirnya terbentuk 2 sel anak. Nah, ini perhatikan, ini adalah 1 sel, di mana ini di dalam sel terdapat intisel dan sitoplasma. Maka akan terjadi pembelahan biner. Ya, kalian lihat di sini 1, nanti ini akan menjadi 2. Oke, nanti 2 ini masing-masing nanti 1 ini jadi 2, 1 ini menjadi 2, jadi menjadi 4, dan 2 itu bisa menjadi 4, 4 nanti bisa jadi 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat reproduksi secara konjugasi atau seksual. Kita lihat di sini ada makronukleus dan mikronukleus. Kita tadi udah jelaskan makronukleus itu fungsinya untuk reproduksi aseksual, sedangkan mikronukleus itu berfungsi untuk reproduksi seksual. Jadi kita lihat reproduksi secara konjugasi ini menghasilkan siliata dengan sifat kombinasi baru atau rekombinasi genetik. Jadi kita lihat mekanisme konjugasi pada Paramecium adalah sebagai berikut.
Dua sel paramecium yang cocok untuk kawin silang berdekatan. Kemudian saling berdekatan pada sebagian tubuhnya. Mikronukleus dengan kromosom diploid atau 2N pada masing-masing sel membelah secara meiosis, sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid bersifat 1N. Namun 3 mikronukleus akan hancur. 1 mikronukleus haploid atau 1N yang tersisa kemudian akan membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Pasangan mikronukleus pada setiap sel kemudian saling bertukar mikronukleus satu sama lain. Mikronukleus yang didapatkan dari sel lain akan menyatu dengan mikronukleus dari sel asal, membentuk mikronukleus yang diploid atau 2N dengan sifat genetik campuran atau rekombinasi genetik. Jadi penyatuan mikronukleus dari individu yang berbeda tersebut disebut singgami. Pasangan sel paramecium kemudian akan berpisah. Mikronukleus diploid atau 2N pada setiap sel kemudian membelah secara mitosis sebanyak 3 kali secara berturut-turut, sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang diploid atau 2N. Makronukleus yang asli pada masing-masing sel akan hancur. 4 mikronukleus diploid atau 2N kemudian berkembang menjadi 4 mikronukleus diploid atau 2N, kemudian berkembang menjadi 4 makronukleus diploid atau 2N yang baru dengan cara replikasi DNA berulang-ulang. 4 mikronukleus diploid atau 2N lainnya tetap sebagai 4 mikronukleus diploid atau 2N. Setiap sel kemudian membelah 2 kali tanpa disertai pembelahan nukleus, sehingga setiap satu sel akan menghasilkan 4 sel anak yang identik, yang memiliki 1 makronukleus diploid atau 2N dan 1 mikronukleus diploid atau 2N. Dari 1 kali proses konjugasi yang dilakukan oleh 2 sel paramecium akan dihasilkan 8 sel anak diploid atau 2N dengan kombinasi kromosom antara kedua induknya. Perhatikan gambarnya ya. Tadi Ibu udah jelaskan. Kalau kurang jelas bisa kalian ulangi lagi. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi siliata. Berdasarkan distribusi atau juga pola persebaran silia atau rambut getarnya, maka siliata dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu siliata dengan silia yang tersebar menyeluruh di seluruh permukaan tubuhnya. Contohnya kolaps, bursaria, stentor, kalpoda, paramecium, serta prorodon. Sedangkan siliata dengan silia yang terlokalisasi atau juga hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu dari tubuh saja, misalnya Didinium, Stylonychia, Akineto, dan Vorticella. Nah, ini adalah contoh daripada siliata tersebut ya. Ada yang, perhatikan yang ini hanya silianya hanya terdapat pada bagian tertentu dari tubuh. Ya, ini juga kalian bisa perhatikan. Nah, kolaps ini terdapat pada permukaan seluruh tubuhnya, paramecium juga seluruh tubuhnya, bursaria juga, kolpoda, prorodon. Nah, Vorticella ini sama stentor, Stylonychia ini hanya terdapat pada bagian tertentu dari tubuh saja. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa di WhatsApp pada masing-masing guru pengampu. Tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajar. Shalom.